يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب وارض عن الصحابة
dua jalan. Kau usah tapi mohon perhatian, prosesi wisuda akan segera kita mulai. Wisudawan memasuki ruangan utama. Marhaban
صباح الخير عليكم جميعا. التحية تحية إسلامية والتهنئة تهنئة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من ورثة علمائنا وألف بين قلوبنا وأصحابنا إخوانا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأمجاد ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد. سماحة العلماء المحترمين ومشايخنا العالمين، ونخص بالذكر احتراما وتعظيما مؤسس المعهد شيخ ننن مولانا إسحاق، وكذلك جميع الأساتذة في هذا المعهد المبارك مدينة العلوم بندung. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita semua, Kiai Haji Nanang Maulana Ishak dan keluarga. Yang kami hormati Kepala PD Pontren Kemendak Kota Bandung, Bapak Fahmi Farhan serta jajarannya, Ketua MUI Kecamatan Mandala Jati, Al-Ustadz Malik Zainal Abidin Zainal Muttaqin beserta jajarannya. Juga kepada seluruh Dewan Asatidz, ulama, tokoh masyarakat, serta keluarga besar wisudawan yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. For the first, let's thank to God Allah. He has been giving us mercy and blessing until we can meet together. This is our opportunity today, this event of graduation. Sejatinya memang sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai ungkapan dari gemuruh euforia batin ini, gema rasa realisasi dari thanaan wa hamdan lillahi ta'ala
bersyukur kepada Allah pada waktu dan tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Kita dapat bermuajahah serta mujalasah dalam rangka mengikuti prosesi wisuda. Berharap mudah-mudahan dengan pagelaran seremonial seperti ini akan mampu melahirkan the best generation, generasi terbaik, generasi muhyi sunnah inda fasadil ummah, generasi yang muqtadiyan bi nabiyhi mutamassikan bi syari'atihi wa mushtaghilan bi ibadati rabbih. Tak lupa salawat beserta salam kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umat Islam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Hadirin, perkenalkanlah saya Rijaluddin Husnan. Saya Mulki Mukhtaruddin. Kami akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Wahia Haflatut Takharruj Wisuda Tahfidzul Quran dan Darul Hadits Pondok Pesantren Madinatul Ulum Bandung 2023. Rabu 20 Desember 2023, garis miring 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Adapun susunan acara, pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, penampilan wisudawan, tausiah, penyematan, dan penutup. Untuk memaksimalkan waktu demi keberkahan dan kelancaran acara kita, mari kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Afifuddin. Kami persilahkan. Hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya syuhada salihin sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khusus ila hadrati rohi man fatah hadhil qaryah, thumma ila hadrati rohi ulama hadal balad, thumma ila hadrati rohi awliyati sa'alatina balagutin fi Indonesia, thumma ila hadrati hujami ahli kukurina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lima syarikil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, anna Allah yughfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. ثم الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الذين
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khair kepada Ananda Aziz Fauzi yang telah membacakan kalamullah. Mudah-mudahan menjadi wasilah bertambahnya keberkahan untuk acara kita pada hari ini.
Sambutan Mudir Pondok Pesantren Madinatul Ulum Bandung Jati Handap oleh Ustadz Afifuddin LC, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'amil imani wal islam. Fahudina ila subulis salam. Subulil ladzina taqaw rabbahum bil ilmi wal amali bihi ila an faraqud dunyal lati laysat bidawam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul akwan al malikut dayyan al mausufu birrahman. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsabitu nasabuhu ila adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar ar-rasulil mukhtar as-saduqi bil akhbar wa ala alihi wa sahbihi alladhina udkhilul jannata wa zuhzihu 'anil nar. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua, seluruh santri, anak-anakku yang berbahagia, para wali wisudawan yang hari ini menyaksikan anaknya telah diwisuda. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa bersama-sama duduk di majelis yang mulia ini penuh dengan kebahagiaan. Salatullah wa salamuhu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ulamaul fuqaha telah menyatakan bahwa at-tahni'ah mustahabbah fil jumlah. Secara umum ucapan selamat itu hukumnya sunnah. Dalam setiap kegembiraan, ucapan seorang muslim selamat dari muslim satu ke muslim lainnya hukumnya sunnah. Atas dasar ini saya sebagai mudir Ma'had Madinatul Ulum Bandung mengucapkan selamat dan sukses kepada pesantren Madinatul Ulum Bandung dan seluruh asatidz yang ada di sini. Selamat dan sukses atas terselenggaranya haflatut takharruj wisuda pada hari ini. Semoga kegiatan wisuda seperti ini bisa menambah semangat kita sebagai asatidz pengajar dalam mendidik, mentarbiyah, membimbing para santri ke depan. Dan ucapan selamat dan sukses saya juga haturkan kepada para santri baik yang tahfiz ataupun yang alim. Semoga dengan adanya wisuda ini memberi keberkahan bagi antum semua, memberi keberkahan bagi orang tua dan keluarga khususnya, dan umumnya kepada muslimin muslimat. Dengan ilmu antum yang sudah antum dapat di sini, antum bisa sebarluaskan. Ketika antum menyebarkan ilmu, antum mengajarkan ilmu, jangan lupakan guru-guru antum, jangan lupakan ustadz antum. Tetap minta musyawarah kepada mereka. Ketika menemukan iskal, tanya ke guru-guru antum, ustadz antum, luruskan pikirannya.
Ya, pemahaman kita luruskan, jangan pernah melenceng, kemudian akhirnya kita menghukumi dengan pikiran pemahaman kita pribadi. Dan ucapan selamat dan sukses saya haturkan kepada orang tua santri yang anaknya hari ini telah diwisuda. Semoga dengan adanya wisuda ini antum semua sebagai orang tua lebih bisa bersabar. Ketika antum dahulu dari awal mesantrenkan anak, mengeluarkan banyak biaya, menahan rasa sabar, anak pengen pulang nangis, antum bersabar sehingga sekarang alhamdulillah anak antum semua jadi hafizul Quran. Anak antum semua mempelajari hadis, dan ini tidak semua orang bisa mempelajari ini. Maka ini ilmu yang sangat mahal. Saya sendiri ketika mendengar ada santri yang berhasil, saya menangis. Nah, karena tidak semua orang mendapat hidayah yang seperti ini. Makanya antum sebagai wali santri harusnya gembira, dan ini menjadi contoh untuk adik-adik mereka. Sekuat kita harus kuatkan hati kita, ekonomi bisa dicari lah ya, ini hasilnya anak-anak kita bisa mulia dunia dan mulia akhirat. Antum sebagai wisudawan, tahfiz ataupun yang alim, pemerintahan ada di tangan antum sekarang. Antum syubhanul yaum, pemuda sekarang ini, warijalul bad. Pemerintahan nanti di masa depan akan ada di tangan antum. Kehidupan rakyat ada di kaki antum. Maka dari sekarang luruskan pemahaman antum, pikiran antum. Jangan sampai antum memahami nas Al-Quran dan hadis dengan pemahaman antum sendiri. Harus diluruskan senantiasa, sebagaimana yang sudah saya katakan di awal tadi, musyawarah dengan ustadz antum. Dan wasiat saya kepada para wisudawan agar senantiasa berakhlakul karimah sebagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdul Rahman At-Tibai di dalam kitabnya At-Tibai menjelaskan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dalam pembuatan dan budi pekerti paling sempurna, karena khuluquhul Quran, karena budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran itu sendiri. Depan bakal mulia dunia dan akhirat. Dan kita semua yang menyaksikan adanya wisuda ini juga meniru akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari Al-Quran. Ketika kita tidak paham bagaimana kita membaca, memaknai, menafsiri Al-Quran, tanya kepada orang yang paham Al-Quran. Maka kita diwajibkan untuk senantiasa dekat kepada para ulama. Ulama tentu yang fuqaha, yang paham betul tentang apa isi Al-Quran dan Sunnah. Cukup sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, dan sehingga kita ke depan bisa lebih dekat lagi kepada para ulama. Kita berniat dari sekarang untuk memondokkan, memesantrenkan anak-anak kita ke pesantren, karena kita sendiri masih sangat kurang dalam memahami ilmu syariat. Maka kita serahkan anak-anak kita kepada asatidz, ulama, fuqaha yang mereka lebih tahu tentang ilmu syariat Islam. Kafana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikian sambutan dari Mudir Pesantren Madinatul Ulum Bandung Cabang Jati Handap. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan dari Ketua Pelaksana Acara Wisuda, Ustadz Ahmad Fahmi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh sayyidun nabiyyi arsalahu Allah ila alamin kullihi basiran wa nadhira. Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang saya hormati pimpinan pesantren Madinatul Ulum Yai Haji Raden Nanang Maulana Ishaq beserta Umi, atarallahu umruhum bisihhati wal afiyah wa mata'ana Allahu bituli hayatihim asy-syarifah. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang beserta asatidz Madinatul Ulum Bandung. Yang saya hormati tamu undangan, ulama, umara, ketua MUI kecamatan, dan yang saya hormati wali wisudawan beserta keluarga, dan yang saya cintai dan banggakan para santri-santri yang wisuda dan seluruh santri Madinatul Ulum Bandung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan fursah, kesempatan, nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa kumpul di tempat ini, sehingga kita bisa melaksanakan acara yang acara ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dan kepada seluruh pihak yang sudah ambil bagian dalam mensukseskan acara ini, terutama Kiai, Umi, dan asatidz Jati Handap serta para istri-istrinya yang senantiasa berpikir kemudian mengerahkan tenaganya untuk terciptanya acara ini. Berikutnya kami memohon maaf jika dalam acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian. Kami panitia sejatinya dari awal sudah berkomitmen untuk melakukan atau mengerahkan perbuatan baik kami, dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Dan apabila ada salah dan luput, kami juga manusia biasa. Dan juga kami mohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar supaya pesantren Madinatul Ulum Bandung ini bisa terus maju, kiainya, asatidnya, santri-santrinya, dan orang-orang yang terlibat dalam pesantren Madinatul Ulum Bandung bisa Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi dan mendapatkan tujuan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti acara. Semoga segala sesuatu yang memberikan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari sambutan Ketua Pelaksana Wisuda.
Seluruh wisudawan akan membacakan akhir surah dari Al-Quran, bermulai dari Fatihah dan 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan hadis terakhir Sahih Bukhari oleh wisudawan Darul Hadis. Pemberian sanad dan dilanjut dengan mau'izah hasanah. Haji Nanang Maulana Ishaq MA hafizahullah kami persilahkan. Pembacaan hadis Sahih Bukhari yang terakhir akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Rafli Fadilah Al-Hafiz bin Bapak Jajad Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansuruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. Hadirin yang mulia, sebelum Al-Fakir bicara lebih lanjut, mari kita dengarkan pembacaan hadis terakhir dari kitab Sahih Al-Bukhari yang akan dibacakan oleh salah satu alumni pesantren Darul Hadis Madinatul Ulum Bandung, Ananda Al-Ah Ustadz Rafli Fadilah Al-Hafiz. Fa'alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi fi kitabih Sahih al-Bukhari wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sair al-muslimin fi ad-darain amin. Ila an qala babun qala Allah ta'ala wa nada'u al-mawazin al-qist li yawmil qiyamah al-ayat وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita, hamdan wa thana'an wa syukran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman Ar-Rahim, yang hari ini dengan anugerahnya, karunia-Nya, kenikmatan yang luar biasa memberikan kita taufik untuk bisa berkumpul dalam satu acara yang penting, yaitu wisuda kelulusan santri-santri Madinatul Ulum Bandung, satu dalam bidang tahfiz Al-Quran. Ada tadi kita lihat 12 anak-anak kita, santri-santri kita telah simaan kubro, telah memperdengarkan bacaan 30 juz Quran dari hafalannya, dan mereka telah berhasil menghafal Quran. Ada di antara mereka yang hafal Quran dalam waktu 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang lebih. Yang kedua, wisuda santri-santri yang belajar Darul Hadis. Ini lebih spesial lagi, karena untuk belajar Darul Hadis ini yang merupakan pengkaderan calon-calon ulama umat, Madinatul Ulum Bandung menetapkan standar minimal 7 tahun. 7 tahun. Tahun pertama sampai tahun kelima, santri-santri Darul Hadis belajar ulum syariah, dimulai dari kitab-kitab kecil seperti nahwu, jurumiyah, sorof, tasrifan, dan lain-lain, sampai kitab menengah, sampai nanti di kelas 5 mulai kitab-kitab besar. Di kelas 6, di kelas 7, santri-santri Madinatul Ulum Bandung di tahun ke-6, di tahun ke-7 belajar kitab Sahih Bukhari,
Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan atau Jami' Tirmidzi, lalu melanjutkan ke pelajaran berikutnya Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah, ditambah 2 kitab penting dalam bidang kajian hadis, Muwatta Malik dan Musnad Asy-Syafi'i, ditambah dengan ulumul hadis yang ada kaitan dengan hadis sahih, dhaif, hasan, jarah, ta'dil, maratib, tabaqat, wafayat, dan lain-lain yang ada kaitan dengan ulumul hadis. Sehingga santri Darul Hadis ini layak untuk disebut sebagai ustadz di tengah masyarakat. Karena hari ini memang di berbagai belahan dunia ulama-ulama dengan kualitas ustadz sangat diperlukan. Imam Ibnu Jama'ah Ustadz di Indonesia ini gelar ustadz mudah banget. Padahal gelar ustadz atau alim atau kiai atau syekh susah sekali. Maka Madinatul Ulum Bandung ingin mengembalikan harkat, derajat dan kualitas ustadz sesuai dengan standar yang diminta dalam syariah. Dan inilah anak-anak kami yang ada di hadapan Bapak Ibu yang mulia telah menyelesaikan pendidikan selama 7 tahun di sini dengan penuh kesabaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mukaddimah yang saya sampaikan mengenai kenapa ada khataman kitab Sahih Bukhari. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga dan kita sebagai umatnya. Yang saya muliakan para alim ulama yang hadir di sini. Di sini ada para maulana, ya. Ada para tokoh masyarakat, ada ketua MUI kecamatan Kang Ajengan Malik Salam, ya. Di sini juga ada teman-teman dan sahabat saya, ya, Kang Hirman, Kang Supena, ada Kang Edwin, Kang Jiro, Kang Herman, ada Pak Haji Zain, Kang Dani, semua sahabat-sahabat saya, termasuk wali-wali santri yang saya hormati, ya, saya cintai karena Allah, bapak-bapak dan ibu sekalian, terutamanya santri-santri kami yang Masya Allah kami sayangi, kami cintai karena Allah, kami berusaha perjuangkan pendidikan mereka karena Allah di tengah tantangan yang luar biasa di luar sana. Karena sekarang zaman sudah berubah, hadirin yang mulia. Dulu saya ketika pesantren tahun 80 awal, 81 sampai 86. Lalu saya lanjut pesantren tahun 90 sampai 93. Lalu saya lanjut pesantren tahun 96 sampai 2000 awal di Pakistan. Itu suasana beda. Memang terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, mengenai apa akhlak, moral, perilaku anak-anak zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang. Terasa mungkin oleh Pak Edwin, Kang Jiro, antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Generasi saya seperti yang seumuran mungkin dengan saya, Kang Hirman, mungkin terasa perbedaan. Acara yang mulia ini kita bacakan tentang apa kitab Sahih Bukhari, hadis yang terakhir, yaitu hadis 7563. Karena memang khataman Sahih Bukhari itu merupakan tradisi salafus sholihin dari zaman dulu sampai sekarang. Maka kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian melakukan traveling, safar ke negeri-negeri yang tradisi kutubus sittah pembacaan kitab hadisnya sangat kental, seperti di Jazirah Arab, seperti di India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, dan negeri-negeri yang memang punya manhaj, punya metode pendidikan yang luar biasa, maka sudah menjadi hal lumrah membacakan kitab Sahih Bukhari diiringi dengan khataman kitab Sahih Bukhari. Siapakah itu Al-Imam Al-Bukhari? Beliau adalah seorang imam besar yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Al-Bughira Al-Bardizbah Al-Bukhari yang lahir di kota Bukhara. Sekarang namanya adalah Uzbekistan. Hidupku, aku tidak pernah memiliki harta yang haram maupun harta yang syubhat nggak jelas. Sehingga dari kewaroan, dari kehati-hatian dalam mengambil harta untuk dikonsumsi di tengah keluarganya, lahirlah seorang imam besar yang namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala seorang ulama besar. Beliau mengatakan, saya hafal hadis sahih 100.000 dan saya hafal hadis yang tidak sahih 200.000. Tahun 210 saat usia beliau berusia 16 tahun. Beliau sempat ke Hijaz, Mekah, Madinah, tinggal di Mekah, Madinah selama 6 tahun.
Beliau safar ke sekitar Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Mesir, dan lain-lain. Lalu beliau tinggal di Basrah kurang lebih 5 tahun. Beliau mulai menulis kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ditulis oleh beliau selama 16 tahun. Dari memfilter, menyaring 600.000 hadis. Beliau hafal 300.000 hadis. 100.000 hadis sahih beliau hafal, 200.000 hadis sahih beliau tidak sahih beliau hafal, sisanya 300.000 hadis yang beliau tulis. Dari 600.000 ini, Bapak Ibu yang mulia, Imam Bukhari memfilter dari 600.000, menyaring dari 600.000 hadis ini menjadi hanya 7.000-an hadis selama 16 tahun. Wudu, lalu sholat 2 rakaat, lalu istikharah, baru menulis setiap satu hadis. Kebayang tidak? Itu ketakwaan beliau, dan itu dikerjakan selama 16 tahun. Hadirin yang mulia, setelah 16 tahun selesai nulis, beliau sodorkan kitab Sahih Bukhari ini kepada 3 imam besar. Yang pertama Sayyiduna Ahmad bin Hanbal, yang kedua Sayyiduna Ali Ibnul Madini, yang ketiga Sayyiduna Yahya bin Ma'in rahimahumullah ta'ala. Disodorkan, wahai guru-guruku, ini hasil karyaku 16 tahun. Dari 600.000 hadis menjadi 7.000-an hadis. Apakah ini benar? Kalau benar, benarkan. Kalau salah, tolong koreksi. Semuanya benar, kecuali ada 4 hadis. Di situ kami, yaitu ustadznya Bukhari, yang 3 orang ini tidak sepakat dengan Bukhari mengenai hadis ini sahih atau tidak. Dan itu hal wajar ketika ulama berbeda pendapat mengenai sahih dan tidak sahihnya satu hadis, hal yang wajar. Akhirnya hadis Sahih Bukhari dicetak, dibaca oleh kurang lebih 90.000 ulama di masanya, dari satu generasi ke generasi sampai sekarang, sehingga kitab Sahih Bukhari disebut sebagai ashahul kutub ba'da kitabillah, hadis yang paling sahih, kitab yang paling sahih, buku yang paling sahih setelah Al-Quran adalah buku Sahih Bukhari. Ini bukan Sahih Bukhari. Nama asli daripada kitab Sahih Bukhari adalah Al-Musnadu Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Cuman masyarakat muslim karena susah menghafalkan nama lengkap atau nama judul buku lengkap Sahih Bukhari, cukup mengatakan kitab Sahih Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir yang dibacakan oleh Ananda Al-Akh Ustadz Rafli Fadilah Al-Hafiz, beliau menyelesaikan tahfiz Quran, akan melanjutkan pendidikan, mengambil S2 hadis di Jami'ah Binuriyah Pakistan, Karachi. Berangkatnya kapan, Jam? Mudah-mudahan sebelum Ramadan ini bisa berangkat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, kitab hadis Sahih Bukhari diakhiri dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 kalimat habibatani ila rahman, yang dicintai oleh Allah zat yang maha rahman, khafifatani ala lisan, yang mudah ringan diucapkan oleh lisan manusia, thaqilatani fil mizan, yang berat secara pahala timbangannya di hari kiamat nanti, yaitu di mizan dalam timbangan Allah. Apakah itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalimat zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim adalah zikir yang sangat ringan tetapi sangat besar dan berat dan banyak pahalanya di sisi Allah di hari kiamat. Disinilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala memberitahu kepada kita, Imam Bukhari mengawali kitabnya Sahih Bukhari di hadis pertama mengenai kitab Bad'il Wahyi, kitab yang berjudul besar Bad'il Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Kenapa? Karena memang kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Ta'ala dan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk masuk ke dalam syariah Islam
agama Islam, ajaran Islam ini harus dimulai dengan wahyu Allah. Wahyu Allah dimulai dengan Al-Quran, dan wahyu Allah setelah Al-Quran dimulai dengan hadis Nabi SAW, dan kitab Sahih Bukhari adalah buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Lalu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Sahih Bukhari dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Seluruh amal-amal itu sah tidak sahnya, sempurna tidak sempurnanya adalah tergantung niat. Kenapa? Menunjukkan bahwa setiap orang Islam akan diakui amalannya sahih dan tidak sahih, benar tidak benar, sempurna tidak sempurna, dimulai dari niatnya. Niatnya karena Allah atau karena dunia. Acara wisudaan ini semata-mata karena Allah, supaya Allah ridha kepada kita sekalian dan kepada seluruh hadirin yang mulia, amin ya rabbal alamin. Kami mengadakan program tahfiz Quran, mengadakan program Darul Hadis sebanyak selama 2 tahun, supaya Allah ridha kepada kita sekalian, supaya Allah ridha kepada santri-santri ini, supaya Allah ridha kepada wali-wali santri yang berkorban, berjuang, membiayai, menafkahi anaknya. Kami membangun masjid yang mungkin sekarang Bapak masih lihat masih berantakan. Ini masjid Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah dibangun sejak bulan Desember 2 tahun lalu. Tahun berapa Pak Heri? 2021, di saat Covid ya. Saya berdiskusi dengan Pak Hirman di depan kami sebagai salah satu donatur pesantren yang selama ini istiqomah. Semoga Allah berkahi beliau sekeluarga, ya usahanya, keluarganya, amin ya rabbal alamin. Ya. Akhirnya Kang Hirman membuatkan kami gambar ya, Kang Hirman ya, gambar globalnya. Di atas gambar inilah alhamdulillah pembangunan berjalan dengan RAB antara 4 sampai 5 miliar ya Pak Heri. Maka kami bentuk panitia pembangunan dipimpin oleh Pak Heri yang ada di depan kami. Alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, dengan dana seadanya, dimulai dari dana seadanya, pesantren alhamdulillah bisa membuktikan bahwa uang bukan segala-galanya. Pembangunan pesantren termasuk pembangunan masjid alhamdulillah sekarang bisa berjalan. Di sini ada Kang Edwin sebagai salah satu pembina kita, berjalan tanpa proposal. Saya bilang ke Pak Edwin, ke Kang Hirman, ke teman-teman, kita tidak adakan proposal. Kita tidak adakan proposal ke pemerintah. Kenapa? Ya kita membantu pemerintah kita, negeri kita, karena kita cinta negeri ini, tanpa harus membebani APBN pemerintah kami. Itu bentuk cinta kami. Jadi kita enggak ingin mengganggu dana APBN kunweh itu untuk membangun masyarakat, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Kami di pesantren insya Allah bisa mandiri, doa kepada Allah, silaturahmi kepada sesama. Alhamdulillah ini masjid bisa terbang. Dan Bapak Ibu yang mulia, pembangunan masjid ini masya Allah dinamikanya cukup luar biasa. Pak Edwin tahu, Pak Heri tahu, semua tahu ya, luar biasa. Alhamdulillah berjalan seperti ini Bapak Ibu yang mulia. Dan terakhir kami mengadakan musyawarah, insya Allah perkiraan ada RAB sekitar 1,5 miliar ya Pak Heri ya. Insya Allah Ta'ala pembangunan masjid ini bisa selesai, amin ya rabbal alamin. Doakan Kang Jero supaya bisa cepat selesai. Maka sebagai bentuk kesungguhan, keseriusan ya panitia pembangunan dalam membangun masjid,